dengan Miss Melda pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang latihan ulangan tema 6. Ayo anak-anak buka bukunya halaman 92. Nah, coba kalian perhatikan buku bacaan kalian yang nomor 1. Di bagian teks bacaan itu menceritakan tentang Kepulauan Raja Ampat. Nah, teks tersebut kita akan menjawab soal untuk nomor 1 dan nomor 2. Miss Melda baca soalnya, kalian juga perhatikan buku kalian masing-masing. Nomor 1. Kepulauan Raja Ampat terletak di titik-titik. A. Papua bagian barat, B. Papua bagian timur, C. Papua bagian utara, D. Papua bagian selatan. Nah, jawabannya yang mana, Nak? Iya, benar. A. Papua bagian barat. Itu terdapat pada kalimat kedua. Oke, kita lanjut nomor 2. Kepulauan Raja Ampat terkenal dengan titik-titik. A. Jenis ikan, B. Keindahan laut, C. Hutan yang luas, D. Ketinggian gunung. Yang mana jawabannya, Nak? Iya, B. Keindahan laut. Nah, sekarang nomor 3. Perhatikan. Komodo, badak bercula 1 dan harimau Sumatera merupakan hewan yang langka. Penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat di atas adalah A. Komodo, lihat penulisannya, K huruf besar, koma, badak bercula 1 dan harimau. Harimau huruf H huruf kapital. Dia tulis Sumatera, S-nya huruf kapital, merupakan hewan yang langka. Yang bagian B, komodo K huruf besar, koma, badak B huruf besar, bercula 1 dan harimau H huruf besar, Sumatera merupakan hewan yang langka. Bagian C, komodo K huruf besar, koma, badak B huruf besar, bercula B huruf besar, 1 S-nya huruf besar, dan harimau hanya huruf besar, Sumatera S-nya huruf besar, merupakan hewan yang langka. Bagian D, komodo K huruf besar, koma, badak bercula 1, koma, dan harimau Sumatera merupakan hewan yang langka. Nah, jawaban yang mana, Nak? Sesuai dengan huruf kapital. Iya, jawabannya D. Karena untuk penulisan badak bercula 1 semuanya huruf kecil, harimau Sumatera juga huruf kecil. Nah, sekarang perhatikan halaman 93. Di situ ada teks bacaan untuk menjawab soal nomor 4 dan sampai nomor 6. Judulnya Bunga Rafflesia. Nah, anak-anak, kalian baca. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Informasi mengenai jumlah jenis bunga Rafflesia di Indonesia terdapat pada paragraf A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kedua dan ketiga. Iya, kedua. Miss Melda, kenapa kedua? Karena untuk paragraf pertama itu hanya diterangkan. Kebanyakan masyarakat mengenal bunga Rafflesia itu
bernama Rafflesia arnoldi yang sering tumbuh di Bengkulu. Itu dia hanya menerangkan ada 27 jenis bunga Rafflesia. Sedangkan pada paragraf kedua dia menjelaskan berbagai jenis, ada 4 jenis Rafflesia yang ada di Sumatera. Ada 11 jenis, tetapi yang ditulis di sini ada 4 jenis. Sedangkan pada paragraf ketiga itu bunga Rafflesia diterangkan ada diameter. 4 jenis tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda dan bisa ditemukan di beberapa tempat. Ada di Bukit Barisan Selatan, Pusat Pelatihan Gajah Mada, dan Padang Guci Kabupaten Kaur. Nah, itu pada paragraf ketiga ya nak ya. Ya, jadi informasinya untuk jenis bunganya itu pada paragraf kedua. Sekarang nomor 5. Pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan pada teks di atas adalah: A. Kapan bunga Rafflesia pertama kali ditemukan? B. Berapa jenis bunga Rafflesia yang ada di dunia? C. Di manakah bunga Rafflesia pertama kali ditemukan? D. Mengapa bunga Rafflesia merupakan jenis tanaman langka? Pertanyaannya yang mana nak yang sesuai? Iya, bagian B. Berapa jenis bunga Rafflesia yang ada di dunia? Oke, kita lanjutkan nomor 6. Penjelasan mengenai ukuran bunga Rafflesia hasselti terdapat dalam paragraf A pertama, B kedua, C ketiga, D pertama dan kedua. Tadi Miss Melda sudah jelaskan untuk nomor 4-nya. Iya nak, ketiga, pada paragraf ketiga dijelaskan tentang ukuran-ukuran bunga dari Rafflesia. Yang keempat jenis tersebut ada ukuran-ukuran bunganya ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 94. Di situ kamu bisa lihat ada diagram untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Nah, diagram tersebut tentang Teluk Kiluan. Nah, Miss Malda baca ya. Untuk soal nomor 7, informasi yang disajikan oleh diagram tersebut adalah informasi apa nak? Iya, tempat wisata. Nggak mungkin A, tokoh ya nak ya, nggak ada. B, daerah. D, bangunan sejarah. Tidak, itu hanya tempat wisata yang kita bisa melihat. Melihat apa? Melihat lumba-lumba. Oke, nomor 8. Pengunjung dapat menyaksikan atraksi lumba-lumba di Teluk Kiluan karena A. Di Teluk Kiluan terdapat Pulau Kelapa. B. Pantai di Teluk Kiluan cukup memukau. C. Teluk Kiluan berjarak 80 km dari kota Bandar Lampung. Bagian D. Teluk Kiluan menjadi tempat migrasi bagi ikan lumba-lumba. Nah, yang mana jawabannya nak? Iya, di bagian D. Nah, para pengunjung bisa menyaksikan atraksi lumba-lumba karena apa? Nah, Teluk Kiluan itu menjadi tempat migrasi bagi ikan lumba-lumba tersebut. Nah, untuk soal nomor 9 sampai nomor 10, di situ ada kutipan teks yang berjudul Pemandangan Indah di Gua Gong. Kamu bisa baca. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Halaman 95. Gua tersebut disebut gong karena bebatuannya
akan berbunyi seperti gong saat titik-titik. A. Ditabuh, B. digesek, C. dilempar, D. dihancurkan. Yang mana kalau bunyi gong itu, kalau kita dengar suara gong itu pada saat apa bunyi tersebut kita dengar? A. ditabuh. Sekarang nomor 10. Gua gong ditemukan pada tahun titik-titik. A. 1995, B. 1930, C. 1959, D. 1903. Yang mana, Nak? Iya, bagian B, 1930. Kamu bisa perhatikan teks bacaannya untuk kalimat ketiga. Di situ gua ini ditemukan oleh warga setempat secara tidak sengaja pada tahun 1930. Sekarang halaman 95 bagian B, bagian isilah dengan jawaban yang tepat. Coba kamu perhatikan, bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Danau Sentani dikenal sebagai danau terbesar di Papua. Tak mengherankan memang, karena danau ini memiliki luas sekitar 9.360 hektar. Danau Sentani berada 75 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata ini dikelilingi oleh 21 pulau di sekitarnya yang menjadi perkampungan warga. Nomor 1 kita baca soalnya. Teks tersebut berisi informasi tentang apa, Nak? Iya, tempat wisata Danau Sentani. Nomor 2. Danau Sentani disebut sebagai danau terbesar di Papua karena titik-titik. Karena apa, Nak? Iya, karena memiliki luas danau sekitar 9.360 hektar. Itu jawaban nomor 2 ya, Nak. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 3 sampai nomor 5. Pada teks bacaan kita bisa menjawab soalnya. Nomor 3. Judul yang sesuai untuk teks di atas ialah taman. Ingat, penulisan taman huruf besar, mini M-nya huruf besar, Indonesia I-nya huruf besar, indah I-nya huruf besar, atau TMII. Tulisnya yang rapi ya, Nak ya. Kita lanjut nomor 4. Paragraf kedua berisi informasi tentang bentuk pulau buatan tersebut menyerupai pulau-pulau di Indonesia yang terdapat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kita lanjut ya, nomor 5. Informasi mengenai anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah terdapat pada paragraf ketiga. Anak-anak Miss, kita telah selesai membahas latihan ulangan tema 6. Anak-anak Miss yang di rumah, jangan lupa tetap belajar membaca buku catatan dan buku bacaannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran kelas 4 berikutnya. Sampai jumpa.